Baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in karang Syekh Zainuddin Al-Maqdisi rahimahullah taala. eh, Kita masih pada pembahasan khiyar ya. Sebelumnya kita sudah bahas khiyar majelis, kemudian khiyar syarat, dan sekarang kita akan insya Allah akan bahas khiyar aib ya. Khiyar aib. Baik. Wa yathbutu li mushtarin jahilin bima ya'ti khiyarun fi raddil mabi'i bi dhuhuri aibin qadimin munqisin qimatan fil mabi'i wa kadzal bai'i bi dhuhuri aibin qadimin fi thamani. وآثر الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل فيه ظهور العيب. Ya. والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشتري وهو كاستحاضة ونكاح لأمة وسرقة وإباق وزنا من رقيق أي بكل منها وإن لم يتكرر وتاب ذكرا كان أو أنثى. Ya. Wa yathbutu limushtarin jahilin, dan dan apa ya, bagi pembeli ya, bagi pembeli yang tidak mengetahui dia mendapatkan ya, ya, oh, ya. Wa yathbutu limushtarin jahilin, dan bagi eh, pembeli yang dia tidak mengetahui dia mendapatkan khiyar ya, itu tidak mengetahui bimayati, ya insya Allah akan disebutkan ya. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan berkurangnya harga, artinya harganya tidak sesuai karena adanya cacat tersebut ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di eh, apa namanya, keterangan setelahnya. Mendapatkan apa? Khiyar, ya, pilihan. Pilihan fi raddil mabi'i, untuk mengembalikan objek jual beli, ya, barang yang dibeli ya. Bi zuhuri aibin qadimin, yaitu dengan tampaknya cacat yang lama ya, suatu cacat pada barang yang mana cacatnya ini ya itu cacat yang lama. Jadi ada aib qadim ya, ada aib hadis. Aib qadim ya, ada aib hadis. Hadis atau hadis ya bisa. Hadis itu baru hadis. eh, Lebih tepatnya sih kalau lawannya dari qadim ya hadis ya. Aib hadis. Jadid maksudnya.
Eh, maksudnya apa? Ya, jadi cacat Pak yang ditemukan oleh pembeli pada saat dia menerima barang ini cacatnya terjadi ketika sebelum akad atau saat akad atau sebelumnya atau setelah akad. Ya, kalau saat akad atau sebelum akad itu dinamakan aib kodim, yaitu cacat yang lama. Sedangkan aib hadis adalah cacat yang setelah akad, ya, cacat yang setelah akad. Nah, kalau aib kodim dan baru ngeh si pembeli ini baru ngeh ya bahwa ada cacat tersebut, maka dia memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut, ya, mengembalikan barang tersebut. Tapi kalau aibnya hadis, ya, aibnya itu baru, ya, maka hadis atau hadis ya, hadis itu berarti ya, pakai isim fa'il atau ya sebenarnya dua-duanya bisa lah, ya. Aibnya ini baru ya. Nah, maka dia tidak bisa mendapatkan khiyar aib ini, ya. Berarti akadnya harus akadnya sudah luzum, ya. Akadnya sudah mengikat, ya. Kalau misalkan cacatnya dia terjadi saat akad atau sebelumnya, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, syaratnya dari aib ini adalah munqisin qimatan fil mabi' atau munqisi qimatin fil mabi'. Munqisin qimatan fil mabi' atau munqisi qimatin fil mabi', yaitu cacat yang dapat mengurangi nilai dari si objek jual beli tadi, ya, atau barang tadi, ya. Munqisi qimatin lil mabi' atau munqisin qimatan lil mabi'. Yang cacat yang dapat mengurangi nilai, ya, atau harga daripada si barang tersebut, atau cacat yang dapat apa, tidak terpenuhinya tujuan asal dari barang tersebut, ya. eh, Nanti akan disebutkan contohnya, ya. Untuk contoh yang misalkan cacat yang itu sebenarnya tidak berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap tujuan asal objek jual beli tersebut, misalkan, ya, eh, misalkan ini kalau kebanyakan dicontohkannya ini ya, apa, jual beli hamba sahaya ka qat'i usbu'in zaidah wa falqatin yasirah min fakhidh au saq, ya, seperti misalkan dia punya jari tambahan, jarinya ada 6, ya. Nah, jari yang keenam ini yang zaidah ini, yang tambahan ini, dia putus, ya. Berarti dia ini kan tidak mempengaruhi tujuan daripada objek itu. Kan objeknya adalah misalkan ingin membeli hamba sahaya yang perempuan, ya. Nah, karena yang eh, putus jarinya itu adalah jari yang tambahan, ya, bukan jari yang yang asli, maka itu tidak mengurangi tujuan daripada objek barang tersebut, ya. Atau misalkan ada luka, ya, kecil gitu kan, yang tidak yusyawih, ya, yang tidak yusyawih atau tidak membuat barang itu tuh jadi apa, mengurangi nilai lah, ya, atau tidak memperburuk lah barang tersebut, ya, atau hamba saya tersebut itu dia tidak dianggap aib tersebut, ya, cacat tersebut itu tidak dianggap, ya. Nah, ini tentu
Ya, yarji ilal ada ya. Yarji ilal ada. Seandainya misalnya kalau sekarang misalnya jual beli handphone misalkan. Tujuan asalnya misalkan ini ya, spesifikasi kayak misalkan RAM-nya, terusnya eh, motherboardnya, terusnya CPU-nya dan segala macamnya ya. Dan apa? Itu semuanya normal ya. Yang cacat misalkan casingnya ya. Nah, eh, tentu ya tujuannya apa dulu misalkan. Ya, kalau misalkan tujuannya untuk dijual kembali, eh, cacat pada casing, misalkan ada baret ya, ada baret. Ketika dia tahu ini baretnya pada baret lama bukan baret yang baru dan tujuannya adalah untuk menjual kembali, tentu ini aib ya, aib kodim yang munkis timah fil mabit. Karena bisa jadi ketika dia mau menjual ke orang lain, dia eh, apa mau dalam kondisi yang sempurna baik eh, softwarenya maupun hardwarenya gitu kan, baik yang inti ataupun yang sebagai tambahan gitu kan. Nah, atau dia untuk pemakaian pribadi ya, pemakaian pribadi. Oh ternyata kalau baret dikit segala macam itu tidak masalah ya. Nah, makanya untuk amannya memang semua cacat baik cacat ringan ataupun cacat berat ya dalam jual beli itu di apa dijelaskan gitu ya. Jangan sampai kita tidak menjelaskan ya dalam jual beli gitu. Kemudian juga misalkan beli mobil gitu ya. Mungkin ada beberapa yang misalkan oh ini eh, memang tidak mempengaruhi ke mesin segala macam, tapi body kan kebanyakan body itu dalam jual beli mobil ini ya, sangat-sangat berpengaruh ya. Eh, Apakah dia bekas kecelakaan atau segala macam ya. Nah, ini kan eh, kadang beberapa oknum itu tidak jujur gitu kan, tidak jujur. Nah, kalau misalkan itu adalah gorot ya, tujuan yang diinginkan oleh si pembeli tersebut ya, dan itu adalah gorot sahih dan tujuan yang memang dibenarkan ya, dan memang berbeda harga antara yang adanya cacat tersebut ya dengan tidak adanya cacat tersebut misalkan ya, kalau ada perbedaan harga di situ, nah di situ itu bisa dianggap sebagai aib ya, bisa dianggap sebagai aib ya. Jadi ini akan berbeda ya antara barang kemudian kondisi tempat itu mempengaruhi ya. Jadi yarji ilal urf ya, yarji ilal apa, eh, ya kondisi halah ya, dan tentu setiap tempat bisa berbeda gitu ya. Pada intinya adalah gorot sahih ya, tujuan yang itu menjadi tujuan yang benar yang diakui dari pihak si pembeli ya. Makanya disebutkan di sini aumun qis ainil mabi' naqsan yafutu bihi gharadun sahih ya. Di mana kekurangan itu aib ini mengurangi tujuan yang dimaksud oleh si pembeli ya. Tentu tadi tujuan untuk di pemakaian pribadi berbeda dengan tujuan untuk dijual ya, dijual kembali dan yang lain sebagainya. Oke, itu eh, apa? Ini ininya ya, eh, dobitnya ya, koridornya ini. Munkis qimatan fil mabi yang mengurangi nilai daripada si barang tersebut. Wa kadzal bai' bi dhuhuri aibin qadimin fi tsaman. Begitu juga dengan penjual. Jadi aib apa? Tiar aib ini bukan hanya untuk si pembeli saja tapi juga untuk penjual. Misalkan dia belinya dengan uang. Nah, uang ini kalau uang mungkin ini ya, apa? Masih ada toleransi lah kalau misalkan ada robek-robek sedikit ya. Tapi kalau itu robeknya misalkan besar ya, nah ini yang bisa apa namanya?
tidak ditoleransi gitu kan secara kebiasaan kalau misalkan dia robeknya cukup besar ya. Walaupun misalkan robeknya cuma 10% ya. Kan kalau di bank kan kalau tidak salah 40% ya boleh ditukar. Selagi tidak nyampai di atas berapa persen, berapa puluh persen gitu ya. Nah, tapi tetap dalam kebiasaan kadang kita tidak menerima ketika 10% atau 20% gitu kan, robeknya. Em, atau misalkan dia pembeliannya dengan barang gitu kan, dengan emas, dengan perak gitu, dengan atau barter dengan barang yang lain. Nah, itu juga sama. Nah, sebagai penjual misalkan dia menerima barang barteran ini dengan kondisi yang ada cacatnya. Nah, sama cacatnya ini bisa ditoleransi cacatnya ini mengurangi nilai atau tidak. Ya, kalau tidak mengurangi nilai ya tentu tidak bisa khiar. Tapi kalau dia mengurangi nilai dan itu tidak diterima oleh si penjual tersebut, maka dia punya hak untuk mengembalikan ya khiar ini. Ya. Tentu kalau ini ya, kalau sekarang kan kita perlu apa istilahnya? Kalau misalkan itu jual beli yang sifatnya itu barang mewah ya, ya perlu diikat dengan akad perjanjian apa memang tertulis gitu ya. Kemudian juga perlu di apa dilihat juga ya hukum terkait itu ya, terutama hukum positif ya. Karena kalau misalkan salah satu pihak dirugikan ya, ini kan kalau ini kondisinya simple ya. Tapi belum tentu kalau misalkan tidak diikat dengan perjanjian ya, khususnya barang-barang mewah ya, jika dengan perjanjian terus ya kita tidak apa menyesuaikan dengan hukum positif yang ada, nah itu ya belum tentu bisa dikembalikan gitu kan. Ya, ini apa ini kan pembahasan ketika kondisi itu berjalan normal. Tapi kalau sekarang kan semuanya itu harus diikat dengan perjanjian yang akhirnya kita pun juga harus melihat ya bagaimana hukum positif yang berlaku supaya ketika kita berada di posisi yang dirugikan, kita bisa menuntut gitu kan. Em, Kemudian wa kadzal bai' bi dhuhuri aibin qadim fi tsaman wa atharul awwala li anna al-ghaliba fi tsamani al-inḍibat ya. Nah, kenapa mualif mendahulukan penyebutan yang pertama? Ya karena yang biasanya harga itu atau uang itu biasanya dia intibat ya, sesuai dengan kondisinya ya. Artinya jarang terjadi adanya cacat yang ada pada uang gitu. Ya, fayaqilu fihi zuhurul aib. Maka jarang terjadi adanya aib di situ. Baik, wal qadimu ma qarana al aqda dan kodim itu ya, apa itu kodim? Aib kodim itu apa? Nah, itu yang tadi sudah disebutkan di awal, ma qarana al aqda, sesuatu yang membersamai akad. Jadi aibnya dia ada pada saat akad. Jadi belum serah terima, ya akad belum berlangsung, tapi akad sedang berlangsung nih, akad sedang berlangsung, ya. Jadi akad sedang berlangsung, ada aib di situ, maka itu termasuk aib kodim. Apalagi sebelum akad, nah, itu udah jelas itu aib kodim, ya. Au hadatsa qabla al-aqdi atau eh atau dia terjadi qoblal qabdi ya terjadi sebelum serah terima jadi sudah akad ya sebelum akad eh sudah akad apa sudah akad tapi belum serah terima sudah akad tapi belum serah terima ya jadi kalau belum serah terima tanggung jawab
Ya, ad-dhaman, tanggung jawab untuk ganti rugi itu ada di tangannya si penjual kalau barangnya belum diserah terimakan ke pembeli. Jadi tanggung jawabnya itu masih ada di si penjual. Ya, itu kaidah ya. Jadi kalau belum serah terima berarti barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Artinya kalau ada terjadi cacat, dia sudah akad tapi terjadi akad, terjadi cacat setelah akad dan belum serah terima maka itu masih tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si penjual. Ya. Baik, waqad baqiya waqad baqiya ilal fasakh dan aibnya tersebut berlanjut sampai si pembeli itu memutuskan untuk dibatalkan akadnya, ya, dikembalikan lagi. Jadi aibnya tersebut ada terus ya sampai eh, pihak pembeli itu memutuskan untuk membatalkan akad atau mengembalikan barang tersebut. Oke. Walau hadatsa ba'dal qabdi fala khiyara lil mushtari. Nah, adapun ya, kalau misalkan cacatnya itu terjadi setelah serah terima, maka fala khiyara lil mushtari. Tidak ada khiyar, tidak ada pilihan bagi si pembeli. Nah, ini aib hadis. Aib hadis atau aib hadis ya. Hadis artinya baru atau hadis atau yang baru terjadi ya. Aib hadis. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh daripada aib aib ini ya. Kebanyakan contohnya ini ya, apa, terkait dengan jual beli budak ya, jual beli budak. Kayaknya hampir semuanya tuh, oh enggak semuanya. Banyak di sini disebutkan eh, banyak contoh ya, tapi yang disebutkan di awal ini yang berkaitan dengan nambah sahaya ya. Kita baca sebagai ini saja apa namanya untuk menambah wawasan ya. Wa illa sekarang perbudakan sudah dihapus ya, di di apa namanya, di ini karena sudah ada kesepakatan ya, dan Islam pun juga yatasyawak atau yatasyawak ilal hurriyah ya. Islam itu sangat sangat menyukai yang mengedepankan untuk kemerdekaan ya. Ini apa ini, jika barang sudah dipakai, boleh dipakai oleh, jika barang sudah disetujui untuk dikembalikan kepada penjual karena adanya aib, apakah barang tersebut boleh dipakai oleh pembeli selama masa menunggu barang yang dikembalikan? Tidak boleh. Nanti insya Allah ada apa? Coba di sini ada penjelasan atau tidak? Eh, nah ini dia. Nanti ada insya Allah. Ya. Wa alal mushtari tarku isti'malin falau istakhdama raqiqan walau biqawli isqini au nawilni thawba au aghliqil bab fala radda qahran. Nah, ya. Jadi tidak boleh dipakai selama masa tunggu, itu tidak boleh dipakai. Karena kenapa? Karena kalau sudah dipakai berarti dia ridho atas aib tersebut gitu ya. Baik. Wa huwa
kastihadatin wa nikahin li amatin wa sariqatin wa ibaqin wa zinan min raqib. Dan itu seperti apa? Kastihadatin, seperti istihadah. Ya, istihadah. Misalkan dia beli budak wanita dalam kondisi budak wanita ini istihadah. Walaupun istihadah la yamna'u al-wat'a, tidak menghalangi atau la tamna'u al-wat'a, tidak menghalangi untuk digauli budak hamba sahaya perempuan tadi. Tapi kan apa, laki-laki ini merasa terganggu. Ya, pembeli ini merasa terganggu gitu kan. Sehingga ini menjadi aib. Ya, ini menjadi apa? Aib. Wa nikahin li amatin. Atau misalkan si budak wanita ini dia sudah menikah, sudah menikah. Nah, otomatis kan gorotnya ini tidak terpenuhi, ya. Kan salah satu tujuan untuk membeli hamba sahaya wanita adalah untuk digauli, ya. Ketika dia tahu bahwa hamba sahayanya sudah menikah, ya, maka ini menjadi aib, ya, atau cacat. Wasari kotin, dan juga misalkan si hamba sahayanya ini dia eh, apa namanya, dia pernah mencuri, ya, dia mencuri, ya, dia pernah mencuri. Nah, karena kalau dia mencuri, nah ini kan otomatis hukumannya adalah potong potong tangan, ya. Nah, karena dia potong tangan, nah, cacat dong berarti kan, ya, jadinya cacat. Walaupun saat dibeli belum cacat, tapi kan ketika dia pernah mencuri dan belum dihukum misalkan, nah ini kan otomatis dia ada harus dihukum kan. Nah, kalau dia kena delik hukum di sini, otomatis dia harus dipotong tangan, ya. Wa ibakin, wa ibakin. Eh, apa namanya? Ibak itu adalah kabur, ya, kabur. Ibak adalah kabur, dia kabur gitu kan. Ya, ibak. Hatta law abaqa indal mushtari thabata lahu qad li'annahu min atharil ibaqil awwal alladhi kana indal bai' fala yuqal innahu aibun hadith fayamna'u rad li'annahu min atharil awwal. Nah, kabur artinya dia pernah kabur dari yang pertama. Ya, dia pernah kabur yang pertama. Kenapa? Kok ini menjadi aib kodim? Ya, karena dia punya potensi, ya, punya potensi untuk kabur ketika dia bersama pemilik yang baru. Ya. Atau misalkan dia kaburnya saat di pemilik yang baru, saat yang pemilik yang baru. Nah, ini juga dia boleh dikembalikan. Kenapa? Karena ini bekas, ya, artinya eh, dia bekas dari yang yang sebelumnya gitu kan. Min athari libakil awal, karena dia sebelumnya pernah kabur, kemudian kabur lagi di pemilik yang baru. Nah, ini boleh dikembalikan. Wazinan min raqiq, ya, dan zina, ya, zina dari hamba sahaya eh, apa namanya, laki-laki, ya. Wazinan min raqiq, ya. Wazinan min raqiq, singkat minnya ini apa ya, min raqiq. Karena kalau cuma dipahami min raqiq, kalau zina min raqiq,
Berarti zinanya cuma dari hamba saya laki-laki saja. Eh, tapi sebenarnya ini mencakup ya, mencakup juga hamba saya laki-laki atau hamba saya yang eh, perempuan ya. Ya. Kecuali minnya ini penjelas daripada semuanya ya, semuanya. Artinya kastihadatin wa nikahin li amatin wa sariqatin wa ibaqin wa zinan min raqib. Ya, jadi yang istihadah dan nikah ini khusus untuk amah, sedangkan sariqah wa iban wa ibaq wa zinan min raqiq ini untuk yang laki-laki. Ya, baik laki-laki atau perempuan gitu ya. Raqiq bisa bisa apa budak laki-laki saja. Kalau ini kan amah untuk budak perempuan ya ini jelas. Tapi kalau raqiq bisa saja untuk budak laki-laki saja atau mencakup dua-duanya budak laki-laki atau budak perempuan yang terjadi dia pernah mencuri, pernah kabur, pernah zina. Nah, gitu. Ala kulli hal tapi belum tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Memungkinkan dua-duanya tadi khusus untuk laki-laki atau bisa laki-laki maupun perempuan ya. Baik, ai bikullin minha yaitu eh, dia pernah apa eh, mencuri, kabur atau zina. Jadi nggak perlu terkumpul tiga tiga cacat itu baru dikembalikan. Yang penting dia bikullin minha. Salah satunya saja pernah terjadi maka itu pembeli berhak untuk mengembalikan. Wa illam yatakarrar wa taba. Walaupun itu tidak berulang ya dan si budak itu dia sudah taubat. Dzakaran kana au untha. Nah, oh di sini nih penjelasannya ya. Ya rokik di sini kan tadi umum tadi kan saya bingung ya. Ini laki-laki saja atau perempuan atau mencakup juga perempuan ya. Memungkinkan dua-duanya tapi di sini ternyata sudah ada penjelasnya ya. Dzakaran kana au untha. Baik laki-laki ataupun perem- perempuan ya. Ya, jadi sarikoh tadi, ibak tadi, zina tadi, kalau itu terjadi dari hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, maka itu pembeli berhak untuk mengembalikan. Ya, ya. Kalau ini didahulukan, dzakaron kana au untha, mungkin tidak akan membuat bingung tadi ya. Tapi karena ini diakhirkan jadi agak sedikit bingung. Baik, kemudian wabaulin bifirashin ini i'tadahu. Ya, dan ngompol ya, ngompol di kasur ini i'tadahu kalau terbiasa. Ya, kalau terbiasa ngompol. Ini i'tadahu. Ini i'tadahu. Nah, orfan. Nah, kalau di ini biasa ini berapa sih gitu kan. Nah, biasa ini kan kalau kalau di pembahasan yang lain, di bab yang lain, Madhab Syafi'i itu menentukan kebiasaan itu cukup dengan sekali saja, itu sudah dianggap kebiasaan. Tapi kalau ngompol, masalah budak ini, apakah cukup dengan satu kali ngompol itu sudah dianggap biasa atau harus eh, dianggap apa atau nggak cukup sekali supaya dianggap biasa dan harus dikembalikan ke urf. Nah, di sini disebutkan ay urfan fala yakfi marratan li'annahu katsiran ma ya'ridu marratan bal marratan wa marrat thumma yazul. Nah, jadi harus dianggap dianggap biasa ini secara urf ya. Kalau urf mengatakan 10 baru dianggap biasa gitu kan. Oh, ini baru dianggap biasa gitu kan. Jadi tidak cukup dengan satu, dua, atau tiga. Karena kalau ngompol ini dia mungkin untuk sembuh ya. Bisa jadi karena kondisi dingin ya, karena kondisi apa gitu kan. Nah, ini tidak cukup dengan satu kali saja ya. Dia harus berkali-kali ya dan itu secara uruf dikembalikannya ya. Eh, apa namanya? Dobitnya, standarnya itu secara uruf. Nah, baru bisa dibilang sudah biasa ngompol gitu ya.
Kemudian wabalagha sab'a sinin dan umurnya harus sudah mencapai 7 tahun, ya. Sudah mencapai 7 tahun. Wa bakhorin dan bau mulut, ya. Wa sunanin, mohon maaf, bau ketek, ya. Mustahkimaini, yang memang sudah benar-benar bau gitu ya. Artinya baunya tuh sudah melekat banget, ya. Sudah melekat, ya. Kalau karena capek gitu kan, bau keringat itu kemudian hilang ketika mandi, ya itu bukan aib. Tapi kalau memang sudah bawaan tubuhnya gitu, mau mandi atau nggak mandi, tetap ada bau sunan sama bakhor tadi, bau mulut ataupun bau ketiak, ya, maka itu apa, dianggap aib, ya. Wa min uyubi raqiq, ya, dan diantara dari aib-aib hamba sahaya tadi, kaunuhu nammaman, dia suka mengadu domba, syattaman, suka mengejek, kadzaban, ya, pendusta. Kemudian akilan litinin, ya, suka makan tanah, au syariban linau ya khamrin, atau suka minum-minuman mabok, au tarikan lis sholah, atau meninggalkan sholat, malam yatub anha, ya, selagi dia belum bertobat, ya, au asom, ya, apa namanya teh, saya suka kebalik-balik nih. Salah. eh Tuli atau bisu, tuli, ya, ya, tuli, ya, betul, ya, tuli, ya, asom, au ablah, atau kurang dalam apa kecerdasannya, ya. Misalkan autis gitu kan, atau autisme, pokoknya ada cacat dalam akalnya gitu ya, ablah, au mustak, au mustakas, au mustakar rukbata ini, ya. Mustakas rukbata ini yaitu ketika dua dua lututnya ini saling nempel ketika berjalan. Nah, ya. Jadi dua dua apa? Dua lututnya saling menempel ketika berjalan, atau awal Ka'bah ini, atau juga yang dua mata kakinya saling menempel ketika berjalan, ya. Baik, kemudian au rotqa, atau rotqa, yaitu em, terhalangnya, ya, vagina dari, karena adanya daging, ya, itu rotqa. Apakah ya haib hanya berlaku jika aibnya mengurangi harga barang saat, karena di zaman sekarang terkadang perbedaan untuk ukuran barang yang dikirim dengan buat pembeli ingin return barang padahal itu tidak mengurangi harga. Ya, jika tidak sesuai dengan pemesanan, berarti tidak sesuai dengan spesifikasi, itu dia dapat khiyar. Ini kan kalau jual beli online itu ya, itu kan dia imma salam au imma salam au imma baik goib, ya, jual beli yang barangnya belum ada, ya. Kalau bayi ghaib berarti barangnya sudah kita tahu,
dia milik si fulan dan kita sudah tahu udah pernah lihat ya, tapi kita kita sudah pernah melihat ya, kita sudah pernah melihat tapi apa namanya, saat akad kita tidak melihat langsung, itu baik goib atau baik salam atau jual beli apa deskriptif. Nah, di dua case tersebut ya, itu mensyaratkan sesuai kesesuaian ya, kesesuaian artinya dia ketika tidak sesuai dengan apa yang dia minta, dia memiliki hak khiyar ya, dia memiliki apa, hak khiyar, mau dilanjutkan atau dikembalikan ya. Kalau ini yang kita bahas khiyar aib adalah apa, eh, ketika barangnya ada, kita transaksi pada barang yang muayyan, yang definitif ya, dan ada ketika akad ya, ada ketika akad. Nah, jatuhlah di sini khiyar, khiyar aib ya. Oke, rotko adalah tertutupnya kemaluan wanita ya, vagina dengan apa, daging ya. Ada juga korna, korna itu tertutupnya karena tulang ya. Oke, kemudian au hamilan fi adamiyatin la bahimatin, atau hamil bagi budak, bagi budak ya, budak perempuan, la bahimatin bukan hewan. Kalau hewan dalam kondisi hamil, dia kita pas beli kita nggak tahu nih hamil atau enggak, tapi pas kita terima oh ternyata dia sedang hamil, hewan ini ya, sapi misalkan, kambing. Nah, itu bukan aib ya. Kemudian aula tahid man balagat 20 sanah, atau tidak haid bagi hamba sahaya yang mencapai 20 tahun ya. Au ahadatsadaihi akbar minal akhir. Mohon maaf, atau salah satu buah dadanya itu lebih besar daripada yang lain. Oke. Baik, itu ya terkait dengan khiar aib, dan itu contoh-contoh yang tadi ya terkait dengan hamba sahaya ya. Selanjutnya wajimahin li hayawanin ya, dan jimah, jimah itu apa, bukan buas, dia apa namanya, hewan ini yang nggak bisa diatur lah ya, nggak bisa sukanya kabur, kabur-kaburan gitu kan, dan dia nggak, ya intinya nggak bisa, ya nggak apa sih namanya, ya nggak bisa diatur lah sama ininya apa, pemiliknya, jimah ya, nggak tenang gitu ketika dipegang sama pemiliknya ya. Mau ditunggangi dia nggak mau gitu kan, itu jimah ya. Intina ul hayawan minar rukubi alaihi. Kemudian wa 'adin, wa 'adin, ngegigit ya, addo ya, addo ya addo itu kan artinya menggigit ya. Wa 'adin wa ramhin. Ramh itu kabur ya. Kalau tadi jimah itu tidak mau ditunggangi, 'adin itu menggigit, wa ramhin itu lari ya, kabur. Wa kaunud dar manzilal jundi, dan nah ini tadi ini hayawan ya, hewan yang untuk ditunggangi, atau hewan yang lain yang gigit atau dia kabur. Wa kaunud dari manzilal jundi, kalau sekarang rumah, kalau rumahnya itu diketahui adalah rumahnya apa, tentara ya, itu juga tidak boleh ya.
Ya kalau sekarang rumahnya misalkan sengketa, nah itu aib tuh ya. Rumahnya misalkan banjir ya. Nah, itu bisa jadi memungkinkan walaupun banjir kan banjir ini faktor alam, tapi ada ya memang tempat-tempat itu apalagi misalkan dia marketing ya, marketing perumahan. "Oh, ini bebas banjir." Ternyata daerahnya itu rawan banjir. Nah, rawan banjir seharusnya itu bisa ya dimasukkan menjadi khiyar khiyar aib ya, khiyar aib karena di situ ada tadlis ya. Nanti insya Allah kita bahas terkait dengan tadlis, manipulasi, manipulasi barang yang dia speknya sebenarnya di bawah standar tapi dia bagus-baguskan jadi di atas standar ya. Kemudian kemudian au kaunul jinni musallatina ala sakiniha birrajmi, au kaunul jinni musallatina ala sakiniha birrajmi. Rajm di sini saya masih belum paham nih. Au kaunul jinni musallatina ala sakiniha birrajmi. Kalau kalau maksudnya wa kaunul jinni musallatina ala sakiniha itu bisa dipahami ya. Maksudnya banyak ada jin penunggu lah di apa namanya di rumah tersebut eh, dan mengganggu orang yang tinggal di rumah itu ya. Walaupun ini apa namanya subjektif ya. Bisa jadi bisa jadi bukan jin yang mengganggu gitu kan, bisa jadi yang lain gitu. Tapi mungkin maksudnya itu ya. Jadi misalkan kalau misalkan rumah itu ternyata mitosnya gitu kan ya, mitosnya sering ada gangguan jin di situ ya, dan dia tidak tahu ya terkait dengan hal itu. Nah, ini bisa menjadi aib juga ya. Itu bisa jadi aib. Kemudian awil qiradati masalan yar'una zar'al ardi. Atau dia misalkan beli lahan tapi banyak monyet-monyet ya yang em, memakan apapun yang ada di lahan lahan tersebut. Nah, jadi dia misalnya membeli lahan untuk perkebunan, pertanian, ya. Ketika dia ini, oh ternyata banyak monyet di situ yang makan tumbuhan di situ. Nah, ini juga aib kodim, ya. Ini ini termasuk aib kodim yang bisa untuk mendapatkan khiar. Baik, mungkin sampai situ dulu, ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang masih berkaitan dengan khiar aib, ya. Itu misalkan tagrir, tadlis, ya. Adanya unsur penipuan, adanya unsur manipulatif, ya. Ya, silakan. Eh, izin menyalakan mikrofon boleh Ustaz? Ya, silakan. Ya, Ustaz, kalau terkait aib kodim ini Ustaz, kalau kita mungkin bukan khiar tapi justru menawar harganya itu juga tidak apa-apa ya Ustaz. Tidak dikembalikan, tapi apa namanya? eh, un- jadi kita tetap lanjut, tapi
ditawar gitu ya harganya. Ya, itu bisa-bisa saja itu kembali ke kesepakatan ya. Kembali ke kesepakatan. Jadi Baik, khiyar itu terima kasih Ustaz. ya, jadi khiyar itu bukan cuma pilihannya dua, apa dilanjutkan dengan harga yang sebelumnya atau dibatalkan gitu. Bisa juga dilanjutkan tapi dengan harga yang diturunkan ya. Ya. Nah, nanti itu kembali ke kesepakatan kedua belah pihak ya. Baik. Silakan ada lagi sebelum kita tutup. Ah, dari saya cukup Ustaz. Ya. Ada yang lain? Kalau ada, baik kalau tidak ada kita tutup ya. Baik, insya Allah sampai sini dulu kita akhiri. Kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.